Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pak Guru harap kalian dalam keadaan yang sehat. Baik, hari ini kita masih mempelajari tema 2, subtema 2. Kita memasuki pembelajaran yang kelima. Setelah kalian mempelajari LKS, nah mari kita simak video berikut ini. Pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu juga bisa kita manfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Nah, selain itu, sumber daya alam ketika kita manfaatkan, kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Nah, ini adalah contoh kegiatan, kemudian sumber daya alam apa yang kita gunakan, kemudian dimanfaatkan untuk apa atau untuk kegiatan manusia apa. Yang pertama, di dalam pertanian, kegiatan pertanian padi itu ada banyak sumber daya alam yang dimanfaatkan, seperti matahari itu dimanfaatkan sebagai pertumbuhan padi, kemudian pembangkit listrik dan menerangi lingkungan. Kemudian ada air. Nah, air itu dimanfaatkan petani untuk mengaliri lahan pertanian. Nah, kemudian ada sumber daya alam tanah. Nah, tanah sendiri dimanfaatkan oleh petani sebagai media tanamnya. Kemudian udara dimanfaatkan sebagai sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kemudian ada kotoran hewan, itu yang dimanfaatkan petani sebagai pupuk tanaman. Kemudian kerbau itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan sumber tenaga bagi para petani. Biasanya kerbau digunakan untuk membajak sawah. Kemudian pada kegiatan pembuatan ikan asin, nah sumber daya alam yang digunakan adalah ada kayu yang digunakan sebagai bahan pembuat anyaman tempat pengeringan ikan. Kemudian ada garam yang berfungsi atau dimanfaatkan sebagai mengawetkan ikan asinnya. Kemudian ada panas matahari yang dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan ikan asin. Nah, contoh berikutnya adalah dalam kegiatan pembuatan pakaian. Sumber daya alam yang digunakan itu ada kapas. Kapas sendiri dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Ada logam. Logam sendiri dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kancing, pembuatan jarum jahit. Ya, logam dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan jarum jahit, ada gunting dan meja jahit. Kemudian ada plastik. Plastik pada pembuatan pakaian itu dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kancing. Pada kegiatan transportasi, sumber daya alam yang digunakan ada logam. Nah, logam sendiri itu adalah bahan pembuatan alat transportasi. Kemudian ada minyak bumi. Minyak bumi itu dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk pembuatan bahan bakar. Kemudian di kegiatan pembuatan patung, sumber daya alam yang digunakan ada tanah, kayu, batu. Nah, tanah, kayu, batu itu biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan patung. Ada besi atau baja, itu dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat pahat. Nah, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.